Shalom saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya dalam kasih-Nya. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita baik-baik saja. Amin. Hari ini saya membagikan bagi kita cuplikan bagaimana detik-detik para ulama dan juga muslim yang terang-terangan mengatakan bahwa mereka malu dengan pejabat-pejabat Islam yang selalu mengurusi agama orang lain ataupun mengurusi Tuhan kekristenan. Saudara, puji Tuhan, saya percaya ini tidak secara kebetulan, tetapi ini terjadi supaya mereka tidak lagi sibuk dengan agama orang lain. Saudara, seperti apa cuplikannya? Mari kita simak langsung cuplikan berikut ini. Ini mohon maaf ya, saya mengkritisi Zakir Naik karena dia memuji Al-Qaeda. Gitu, salah satunya. Di Indonesia kan ahli tafsir seperti Pak Quraisy Shihab itu dicaci maki. Dia nggak pernah bilang jilbab nggak wajib. Nanti antum bawa-bawa, ente udah ngislamin berapa? Tuh, jangan gitu ngomongnya. Emang ada data orang yang diislamkan dia ada ribuan? Coba datengin sini. Nggak ada. Itu cuma pertemuan-pertemuan umum aja. Ya. Terus apa lagi? Betulkah dia mengislamkan orang atau malah mengkafirkan umat Islam tanpa dia sadari? Bagi Zakir Naik, Pak, ini udah mulai pembagian kelompok nih sebenarnya. Ini jangan kaget antum. Tawassul hukumnya apa tawassul? Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Kita akan menonton 3 video bagaimana saudara-saudara muslim sendiri memprotes pedebat-pedebat muslim. Mereka mengatakan pedebat-pedebat muslim ini tidak bijak, tidak pintar. Bahkan seorang ustadz terang-terangan berkata, apa iya tuh pedebat muslim Zakir Naik membawa ribuan orang masuk Islam? Tunjukkan datanya, mana? Nah, ada lagi seorang muslim juga ya, mungkin ini sangat terkenal sekali di TikTok ya. Nah, dia juga tidak menyukai pedebat-pedebat muslim yang sekarang ini sibuk menghujat Kristen, sibuk menghujat Tuhan orang Kristen. Apa lo orang ini? Bahkan seorang muslim ini berkata, orang ini bikin malu ini yang merusak nama Islam itu katanya. Kadang-kadang kelakuan mereka ini yang membuat nama Islam jelek katanya. Ya, kita tonton dulu videonya sahabat. Oh, saya percaya ada. Di mana Tuhan itu berada waktu menjadi manusia? Dia bertakhta di surga. Nah, Oh, berarti tidak jadi manusia dong kalau masih ada Tuhan. itu yang susah kalian tidak akan pahami itu. Kenapa? Semua gue nggak ngerti lagi ya, sebenarnya tujuan dari debat-debat agama ini apa sih? Mempertanyakan iman orang, mempertanyakan agama orang, mempertanyakan Tuhan orang. Dan live-live seperti ini banyak juga di TikTok. Ini apa tujuannya? Gue malu gitu kalau misalnya ada yang muslim gitu mempertanyakan Tuhan orang, kayak ketawa kayak tadi, kayak lu diajarin agama nggak sih? Emang lu nggak pernah mempraktekkan isi Al-Quran itu? Jangan dibaca aja, diterapkan di kehidupan sehari-hari. Sudah sangat jelas, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Dan lebih parahnya lagi, ada pula oknum ustadz yang ikut-ikutan. Debat-debat kayak gini tuh nggak perlu, biarkan orang lain menyembah apa yang mereka sembah. Selama itu nggak menyenggol agama kita, biarkan mereka menyembah Tuhan mereka. Kurang jelas apa lagi isi ayat ini coba? Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Nah, cobalah nanti gara-gara video kayak gitu ada orang yang memaki agama Allah, awal nggak mungkin diam aja ya kan? Karena pemicunya ini orang-orang kayak tadi itulah tahap hidupnya. Nggak usah ribetin agama orang lain, mending kita fokus aja beribadah. Cocok. Nah, ini mohon maaf ya, saya mengkritisi Zakir Naik karena dia memuji Al-Qaeda. Gitu, salah satunya. Di Indonesia kan ahli tafsir seperti Pak Quraisy Shihab itu dicaci maki. Dia nggak pernah bilang jilbab nggak wajib. Nanti antum bawa-bawa, ente udah ngislamin berapa? Tuh, jangan gitu ngomongnya. Emang ada data orang yang diislamkan dia ada ribuan? Coba datengin sini. Nggak ada. Itu cuma pertemuan-pertemuan umum aja. Ya. Terus apa lagi? Betulkah dia mengislamkan orang atau malah mengkafirkan umat Islam tanpa dia sadari? Bagi Zakir Naik, Pak, ini udah mulai pembagian kelompok nih sebenarnya. Ini jangan kaget antum. Tawassul hukumnya apa tawassul? Boleh atau tidak? Boleh. Bagi Zakir Naik itu syirik. Gimana?
Maka saya tanya kepada orang-orang, dulu kan kita nonton dia 5 tahun saya mempelajari dia. Kita nanya, sebenarnya dia dokter apa dokter sih? Ternyata dia seorang I'm a doctor. Kita ngomong gitu. Medicine dia, kedokteran biasa. Dan dia nggak bisa bahasa Arab seperti para kiai, nggak bisa. Kan kita lihat video dia ketika ngomong sama orang Arab nggak bisa jawab. Maka saya kasih tahu kepada pecinta Zakir Naik, saya nggak pernah benci Zakir Naik. Tapi karena antum mencaci maki ulama, yang ulama ahli tafsir, tapi memuji ini, Zakir Naik itu di India diusir Pak. Sekarang di Malaysia juga sama. Dan sudah mulai berkasus. Udah banyak kasusnya. Kita doakan saja beliau baik-baik saja ya. Ini Pak ya, moderator. Anda itu tanya sama saya atau tanya pembicara? Bentar. Dari awal saya mengikuti kajian ini itu tidak sistematis, itu kan? Tidak sistematis. Judulnya saja membedah keaslian Bible dan Al-Quran, itu kan? Melalui tinjauan apa? Arkeolog atau sejarah, antropologi atau apa kan begitu? Yang dikatakan oleh Pendeta Manurung itu tidak salah, itu loh. Kalau seumpama Pendeta Manurung itu selalu mengaitkan dengan keoriginalan atau keaslian sejarah, itu kan. Bapak Ali ini saya nggak tahu, dari tadi selalu mengaburkan tentang teks, dan dengan Bapak siapa ini, Mas Ud, saya ragu Bapak moderator, bahwasanya orang Islam menurut hemat saya itu kalahnya di sini, gitu loh. Tidak mengikuti sejarah, sedangkan orang Kristen, orang Nasrani itu selalu mengikuti sejarah. Bagaimana Bapak Ali dan Bapak Mas'ud itu membuktikan bahwasannya Al-Quran adalah kebenaran ilmu kalamullah, gitu loh. Bagaimana Anda membuktikan kepada saya, atau kalian membuktikan kepada saya bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah? Bagaimana Anda membuktikan itu? Oke, makasih. Iya. Dan yang kedua, ada yang kedua ini. Iya. Tenang saja Bapak moderator. Ini buat pembelajaran buat Anda ya. Ya, buat Anda. Iya, buat Anda. Ya. Artinya jangan moderator dikuasai oleh forum. Anda selalu dikuasai oleh forum. Dari tadi berapa orang yang nanya itu? Waktunya terbatas. Berapa waktu yang harus dibatasi? Anda tidak pernah menuntut itu kepada forum. Itu kesalahan Anda moderator. Itu. Oke, besok Anda yang saya jadi moderator kalau gitu. Saya ini orang SD, lulusan SD Bapak moderator. Iya. Boleh dicek rumah saya di Gubeng, lulusan SD, ndak tamat itu SD-nya, ndak punya titel saya. Mohon maaf kalau saya curah di sini ya. Tapi Anda sebagai seorang Muslim, oh tidak penting itu. Anda penting. Bagi saya penting. Saya akan tanya kepada Anda umat Nabi Muhammad. Mohon maaf. Biarkan saya dan Tuhan yang tahu. Oh iya, oke, itu Nabi Gaib. Cuma saya mau tanya, Anda umat Nabi Muhammad atau tidak? KTP saya Islam moderator. Ya udah, yang saya tanyakan Anda Muslim atau tidak, itu aja. KTP saya Islam moderator. Gitu loh. Mohon maaf moderator, saya kecewa dengan dialog ini karena dari tadi bertengkar terus, membahas masalah teks, itu kan, tidak membahas masalah arkeolog, bagaimana membuktikan Al-Quran itu adalah kalamullah. Itu saja saya. Oke, terima kasih. Ya udah, terima kasih. Dan yang kedua, loh, tadi sudah kedua. Dan yang pertama itu, tadi Anda sudah bilang kedua. Buat Pendeta Manurung, biar adil, kan nanti ada toleransi di sini, biar tidak ada gap di luar, gitu loh. Biar tidak selalu bentrok teks, apakah Tuhan, Yesus itu Tuhan, itu tidak penting buat saya. Nah, yang kedua, buat Pendeta Manurung, bagaimana pendeta membuktikan kebenaran Bible itu kepada kaum Yesus atau hamba-hambanya Yesus atau domba-dombanya Yesus? Bagaimana menurut kajian arkeolognya ya? Terima kasih. Oke, selamat siang. Ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat ya, kita sudah lihat bagaimana protes kerasnya saudara-saudara Muslim yang tidak menyukai pendebat-pendebat mereka. Ya memang itulah yang terjadi sahabat. Dari internet ini mereka bisa kok mengetahui bagaimana mereka melakukan debat satu arah. Nah itu yang sering terjadi. Kalau saudara lihat Zakir Naik ya, Zakir Naik itu kan sebenarnya debat satu arah sahabat.
dia buat debat, tetapi yang hadir hampir semua Islam. Ya, dalam satu gedung ini saya lihat di Indonesia itu ya, satu stadion semuanya Islam. Terus yang bertanya itu dikelilingi sama saudara-saudara se-Islam gitu. Ini yang membuat kita yang bertanya pun butuh mental yang kuat, sahabat. Kalau sempat salah ngomong, salah lisan, apalagi singgung Nabi mereka pertanyaannya, bisa pulang-pulang tinggal kenangan, sahabat. Tukang gali kubur sudah menanti di rumah, kan gitu ya. Atau Pak Polisi sudah menunggu laporan, tangkap, kan gitu. Emang saya heran juga, karena begini, waktu Zakir Naik dikabarkan datang ke Indonesia, saya percaya semua apologet Kristen Indonesia itu membuat pernyataan atau mengusulkan dirinya untuk hadir di stadion itu. Semua, termasuk saya juga loh. Saya ada email juga itu. Banyak yang mau, saudaraku, bisa ribuan orang. Tapi tahu saudara, hanya beberapa orang saja yang dipilih. Ada ribuan orang itu yang mau datang situ bertanya, saudaraku. Seharusnya kalau mau fair ya, Zakir Naik kan bukan Kristen. Dia ingin tahu tentang Kristen. Ya, seharusnya yang di stadion itu semua orang Kristen ditanyain. Kalau bisa kan masuk Islam semua stadion, malah bagus. Ini enggak. Satu stadion semua orang beragama Islam. Terus yang bertanya dikelilingi gitu kan. Itu namanya debat satu arah kan. Jadi menurut saya itulah penyebabnya, makanya Zakir Naik berkali-kali ditantang oleh Christian Prince. Dia tidak mau, sahabat. Tidak mau dia berdebat lewat internet, berdebat one by one atau satu-satu gitu. Gak mau dia, sahabat. Dia harus bergerombolan. Cobalah, banyak sekali tantangan Christian Prince kan kepada Zakir Naik one by one gitu. Nggak mau dia, sahabat. Dia maunya di stadion, di tempat yang ramai, banyak pengikutnya gitu. Sama kisahnya seperti Zakaria Botros. Kalau saudara tahu, itu lebih senior lagi, sahabat. Itu juga sering menentang Ahmad Dedat dulu. Tapi Ahmad Dedat nggak mau one by one. Dia maunya Zakaria Botros ini sendiri, terus dia bawa orang ribuan gitu. 1 lawan 1000 orang, maunya begitu gitu. Nah ini kan tidak cocok, sahabat. Nah nanti kalau kita dibilang nggak mau, dibilangnya kita penakut. Kan aneh juga ya. Ya sama lah seperti kita lihat di internet ini ya. Kadang-kadang kan konyol, sahabat. Kan debat satu arah. Kita tanya tentang Al-Quran, nggak tahu kau itu, nggak sampai pikiranmu ke situ, nggak usah kau bahas-bahas itu katanya. Tetapi mereka membahas agama lain, kitab lain. Tetapi kalau kitabnya ditanya, nggak tahu kau itu, bukan urusanmu itu katanya. Kita mampir ke channel Kristen yang dibahas Alkitab. Kita mampir ke channel Islam yang dibahas Alkitab. Semua orang bahas Alkitab, sahabat. Kalau nanya Al-Quran kita ditangkap. Kan lucu, sahabat. Seperti beberapa kejadian kan penangkapan itu karena membahas Al-Quran, membahas Nabi mereka, membahas Tuhan mereka, agama mereka, ditangkapi, sahabat. Nah, saudara, itulah dia cuplikan. Baru saja kita menyimak cuplikan tadi. Saudara berkati oleh Tuhan, kiranya kita jangan seperti ini. Biarlah kita jangan menjelek-jelekkan orang lain, mencaci orang lain, memburuk-burukkan agama orang lain, supaya dunia melihat ternyata kita berbeda dengan dunia, dan mereka mengenal bahwa kita adalah pengikut Kristus yang memiliki kasih Kristus. Saudara, kalau saudara berkat dengan video ini, jangan lupa isilah di kolom komentar apa yang menjadi komentar saudara, dan silakan isi komentar yang memberkati, supaya dengan demikian orang terberkati dengan komentar saudara dan mereka mengenal bahwa saudara adalah pengikut Kristus. Tuhan memberkati kita. Shalom.